Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dakwah semua, balik lagi bareng Zakiatul Fahiro di sini di acara obrolan Islam inspiratif bersama Temukan Islam Inspiratif. Buat sobat dakwah semua di rumah nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube-nya Fakultas Dakwah di @fakultasdakwah-UIN Seisu. Pokoknya jangan sampai ketinggalan karena di situ banyak konten-konten yang menarik mengenai Fakultas Dakwah. Nah, pada acara hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat fenomenal. Di sini sudah hadir bersama kita ada ketua dari salah satu organisasi ekstra di kampus dengan Mas Yora Ahmad Alvaro, begitu. Ini dari salah satu ketua organisasi ekstra yang ada di kampus UIN Seisu, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mungkin hari ini kita akan ngobrol santai ya Mas, sembari menunggu waktu berbuka. Kita mau ngobrol mengenai organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Fakultas Dakwah ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan kepada sobat dakwah mulai dari PMII ya Mas, PMII di Fakultas Dakwah itu bagaimana, kemudian agenda atau program kerjanya itu apa saja, seperti itu. Ya, hai sobat dakwah, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Yora Ahmad Alvaro dan kebetulan sekarang sedang berkhidmat di PMII Rayon Dakwah. Kemudian menyambung tadi pertanyaannya dari Mbak Zakia ya, apa sih kegiatan program kerja yang dilakukan oleh kami PMII Rayon Dakwah. Karena kami itu tingkatannya fakultas, maka dari itu kita merancang suatu program kerja yang sifatnya itu kefakultatifan, Mbak. Dan ada beberapa program kerja yang sudah kami rancang dan sudah ada beberapa yang terlaksana juga, dan di bulan Ramadan ini insya Allah kita akan melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat lah. Nah, terus kegiatan yang kemarin juga sudah terlaksana, yang itu memang berorientasi pada masyarakat, sosial, ilmu sosial. Kita kemarin beberapa kali sudah kolaborasi lah bersama lingkungan sekitar Basecamp ya, Basecamp untuk menjalankan kegiatan-kegiatan seperti itu, Mbak. Oke, berarti insya Allah di bulan Ramadan ini akan melaksanakan pengabdian gitu ya Mas. Untuk pengabdiannya sendiri itu emang sudah rutin dilakukan oleh PMII Rayon Dakwah ini setiap di bulan Ramadan, atau mungkin ini pengabdiannya juga tidak hanya di bulan Ramadan saja gitu, mungkin di bulan-bulan yang lain atau selama satu periode itu bisa 2 kali atau 3 kali atau bagaimana itu Mas? Kalau terkait berapa kalinya sih tergantung periodenya ya, siapa yang menjabat dan bagaimana rancangan program kerjanya. Tapi tahun ini itu kita ada dua agenda yang berorientasi ke masyarakat, 2 agenda yang memang berbasis pada pengabdian, dan itu sebenarnya itu sebagai sarana kita untuk menegaskan bahwa PMII memang hadir untuk masyarakat seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong soal agenda dan program kerja, pasti agenda dan program kerja tersebut kan dijalankan oleh struktural dari internal PMII itu. Mungkin bisa dijelaskan mengenai struktural kepengurusannya Mas Kiting itu, dari bagiannya itu ada apa saja, terus mungkin orang-orangnya juga bisa disebutkan. Siapa tahu termasuk dari salah satu sobat dakwah di rumah gitu. Ya, mungkin ketika berbicara struktur ya, pada periode ini kami ada penambahan struktur. Jadi ada 2 bidang ya, 2 bidang tambahan dari periode sebelumnya. Sebelumnya itu kan kita ada bidang kaderisasi, bidang keilmuan, kemudian ada pensosgam, terus ada bidang ekonomi, terus ada bidang PSDK, pengembangan sumber daya kader. Terus untuk tahun ini kita ada penambahan, yaitu bidang sosial kemasyarakatan dan bidang agama dan kajian aswaja. Nah, 2 bidang ini itu bidang yang memang diarahkan dalam segala bentuk kegiatannya itu untuk masyarakat, seperti itu, dikemas
bagaimana caranya dan bagaimana bentuknya nantinya untuk kemudian diimplementasikan ke masyarakat gitu. Jadi untuk bidang yang kefakultatifan ya, yang tadi aku bilang ya 2 bidang ini sebenarnya seperti itu. Terus dari masing-masing bidang itu ada agenda khusus nggak, kayak misalnya tadi bidang yang agama gitu, ada agenda rutin pembacaan apa itu Al-Barzanji atau apa kayak gitu? Itu ada. Jadi kita itu 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali itu ada rutinan dari bidang agama dan kajian aswaja. Itu minggu pertama dan kedua itu kita pembacaan Yasin Tahlil ya, itu bertempatan di sekretariat. Minggu ketiga itu kita mengadakan ziarah, kita muterlah wali yang ada di Purwokerto ya, wali ataupun kiai-kiai yang memang punya nilai sejarah ya. Kemudian minggu terakhir itu kita sholawatan lah, kegiatan sholawatan, dan kegiatan sholawatan ini itu biasanya kita collab bersama masjid-masjid, bersama masjid-masjid yang ada di lingkungan sekretariat seperti itu, lingkungan Basecamp lah, dan itu sudah kita jalankan udah berapa kali, 5 kali sudah melaksanakan hal itu. Oke, terkait dengan organisasi ekstra ini kan lagi eksis-eksisnya ya Mas, maksudnya kayak kalau misalnya ada maba masuk itu biasanya langsung tertarik dengan organisasi ekstra. Nah, kemudian bagaimana eksistensi dari PMI ini sendiri di lingkungan Fakultas Dakwah menurut pandangan dari Mas Kiting? Oh ya, jadi eksistensi yang kita bawa ya untuk membangun suatu citra organisasi, yaitu karena kita itu termasuk dalam keluarga Nahdlatul Ulama. Mungkin itu sih Mbak yang menjadi Santri Mbah Hasim gitu ya. Ya, santrinya Mbah Hasim lah. Mungkin itu sih yang menjadi tolak ukur kita dalam hal eksistensi seperti itu. Ada kriteria khusus nggak buat masuk ke dalam PMI ini? Atau syarat-syaratnya mungkin apa aja gitu? Iya, sebenarnya syaratnya cuma 1 sih, mahasiswa, ada 2 syarat sebenarnya, mahasiswa dan dia orang Islam seperti itu. Karena namanya kan pergerakan mahasiswa Islam ya. Iya, betul. Itu. Berarti yang penting mahasiswa dan Islam. Selain itu mau masuk terbuka lebar pintunya gitu ya. Terus untuk masuknya nih, masuk ke PMI-nya itu apakah ada cara-cara tertentu atau nggak apa-apa langsung masuk aja gitu atau bagaimana ini? Paling itu sih syarat administratif ya, syarat administratif seperti pengumpulan berkas ya, pengumpulan berkas untuk ya sebagai bukti aja kalau kita sebagai mahasiswa dan sebagai orang Islam ya. Terus juga setelah itu kita melaksanakan yang namanya mapaba, yaitu masa penerimaan anggota baru, dan setelah mapaba dan setelah dibaiat maka dia resmi menjadi anggota PMII. Oh gitu, berarti kalau sudah mapaba itu langsung otomatis masuk ke dalam kepengurusan atau ada juga anggota selain dari pengurus gitu Mas? Ada, jadi pasca mapaba itu statusnya itu anggota, statusnya anggota. Kemudian karena kayak gini, di PMI itu kan ada tingkatan kaderisasi formal ya. Yang pertama itu mapaba, yang kedua itu PKD, pelatihan kader dasar, yang ketiga itu PKL, pelatihan kader lanjut, dan yang terakhir itu PKN, pelatihan kader nasional. Dan pasca mapaba itu masih disebut anggota. Kemudian pasca PKD, nah baru disebut kader. Baru disebut kader PMII seperti itu. Oke, nah menurut Mas Kiting nih, Mas Kiting kan sebagai ketua rayon gitu ya. Seberapa penting bagi mahasiswa ini untuk masuk ke dalam atau mengikuti organisasi ekstra kampus ini? Penting ini ketika orang itu sudah selesai pada dirinya sendiri sih. Nah itu penting. Karena tidak jarang ya, dan ini sering terjadi ketika ada seseorang yang masuk ke dalam organisasi ekstra ya khususnya PMII,
ya dia tidak siap mental ataupun tidak siap di tempat dan lain sebagainya, nah itu menandakan bahwa ya dia belum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Makanya banyak yang menghilang dan lain sebagainya, dan itu memang menjadi apa ya pisau lah bagi kita semua, dan masih kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikannya itu. Oke, berarti butuh komitmen yang kuat untuk masuk ke dalam organisasi ekstra ini ya Mas, karena organisasi ekstra ini kan juga untuk mengembangkan diri, terus kita juga untuk melatih mulai dari tadi terjun ke masyarakat, melatih berorganisasi gitu. Nah, ngomong-ngomong, program unggulan yang ada di PMII Rayon Dakwah ini apa Mas Giting? Kita fokus di kaderisasinya sih. Kalau untuk tahun ini kita fokus di kaderisasinya, karena berbeda dengan rayon-rayon lain yang ada di UIN Sejo ini ya, kita melaksanakan mapaba itu 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali, sedangkan yang lain itu hanya 1 kali. Tapi nggak tahu besok pada ngadain mapaba yang kedua apa enggak. Terus apa ya namanya, kita juga mengirimkan kader-kader untuk mengikuti PKD seperti itu. Nah, kita fokuskan ke kaderisasinya. Berarti fokus kaderisasi untuk membangun internal PMI itu lebih kuat lagi gitu ya Mas Giting ya. Oke. Mungkin tadi udah dijelaskan mengenai PMII, kemudian PMII Rayon Dakwah ya Mas Giting, PMII, terus agenda prokernya, struktural juga. Ada closing statement dari Mas Giting buat sobat dakwah di rumah untuk mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Ya. Semua organisasi itu baik. Yang tidak baik adalah oknum yang ada di dalamnya yang merusak citra organisasi. Maka untuk kita masuk ke dalam organisasi perlu keyakinan penuh, perlu komitmen penuh, dan perlu tanggung jawab yang utuh. Mungkin itu saja. Oke, bagus banget closing statementnya. Maka dari itu PMII Rayon Dakwah itu fokus kepada kadernya gitu ya Mas Giting, program unggulannya di kader, karena membentuk kader itu sangat penting. Sangat penting. Mungkin cukup sekian obrolan kita bersama dengan Ketua PMII Rayon Dakwah hari ini. Saya ingatkan lagi kepada sobat dakwah semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya Fakultas Dakwah di @Fakultas Dakwah UIN Seizu, yang disitu banyak konten menarik. Salah satunya adalah obrolan inspiratif mahasiswa ini yang tayang di setiap pukul 5 sore sembari menunggu waktu berbuka puasa. Saya Sagiatul Fahiroh pamit undur diri, dan juga saya Yorahmat Alvaro. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.